Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Penilai Lomba membuat video pembelajaran kreatif dan inovatif dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Lili Anggraini. Saya guru di Madrasah Sanawiyah Swasta Al-Muhajirin Pinangsori, mata pelajaran Akidah Akhlak, dengan materi adab terhadap orang tua dan guru, kelas 8. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan membawakan sumber media belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sebelum masuk ke pembelajarannya, kita harus mengetahui dulu arti dari orang tua dan guru. Orang tua adalah orang tua yang membesarkan, melahirkan, mendidik, dan mengurus seorang anak. Terdiri dari ayah dan ibu, dan mereka ini adalah orang yang rela mati demi anaknya, bersusah payah, bekerja keras demi anaknya, dan semuanya bertujuan untuk anaknya bahagia dunia dan akhirat. Serta yang kedua, pengertian dari guru adalah seseorang yang mendidik, memberikan ilmu, dan juga sama niatnya dengan orang tua, yaitu ingin yang terbaik untuk anak dari orang tua tersebut. Yang membedakan adalah orang tua melahirkan, sedangkan guru memberikan ilmu. Guru berperan penting dalam mengubah karakter siswa, memperbaiki tingkah laku dan keseharian supaya lebih baik dalam kedepannya. Kedua-duanya, antara orang tua dan guru, sama-sama ingin yang terbaik buat seorang anak. Mau seorang anak ataupun seorang anak didik, merupakan tanggung jawab mereka untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. Bukan hanya baik dalam agama, dalam dunia, melainkan dalam dunia dan akhirat. Ada bergaul dengan orang tua, yang pertama adalah harus menyayangi dan mencintai orang tua. Yang kedua, menaati orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua selagi itu baik, maka lakukanlah. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua apabila orang tua sudah tua dan tidak sanggup untuk mencari nafkah sendiri. Menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua terhadap kita, karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, sedangkan murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Maka dari itu kita harus bersifat untuk yang baik demi membuat orang tua senang. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya, tidak menceritakan keburukannya, serta tidak mengolok-olok atau mengejek-ejeknya, dan tidak dendam terhadapnya. Yang keenam, tidak duduk saat orang tua berdiri dan tidak mendahulinya ketika orang tua sedang berjalan. Sebaiknya tundukkan sedikit badanmu ketika akan lewat, dan sebaiknya jika ada lagi celah di belakangmu untuk lewat, silahkan lewat dari belakang orang tua. Yang ketujuh, tidak mengutamakan istri atau anak daripada orang tua, karena seorang istri tidak akan ada tanpa orang tua, dan seorang anak juga dari orang tua, karena surga anak laki-laki walaupun sudah menikah itu tetap pada ibunya, sedangkan istri surganya ada pada suaminya dan surga suami ada pada ibunya. Jadi saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi sebaiknya saling bekerja sama untuk menjadi ridho dari orang tua masing-masing. Yang kedelapan, mendoakan orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Karena doa anak yang soleh tidak mungkin tidak diijabah oleh Allah. Doanya langsung dikabulkan. Yang kesembilan, berbuat baik kepada teman-teman orang tua yang sudah meninggal. Karena kalau kita berbuat baik terhadap teman-teman orang tua kita, berarti kita sudah sama dengan berbuat baik kepada orang tua kita sendiri. Yang ke-10, tidak mencaci maki orang tua. Sesalah-salah pun orang tua, mereka tetap harus dihargai dan dihormati. Cari bahasa terbaik untuk berbicara dengan orang tua, berdiskusi dan berkomunikasi secara benar dan tidak menyakiti hati keduanya.
11. Tidak melebihi suara dari suara orang tua. Artinya, kita tidak membentak dengan nada suara yang keras ataupun kuat sehingga akan menyakiti hati orang tua. Walaupun sebenarnya kita tidak bermaksud demikian, namun orang tua tetap akan merasa sakit hati karena merasa dibentak. Berikut dalil tentang adab terhadap orang tua. Hadis tentang adab terhadap orang tua. 1. Barang siapa ingin rezekinya tidak terputus, maka janganlah ia sampai memutus doa untuk kedua orang tuanya. 2. Nabi bersabda bahwa salah satu dari dosa yang siksanya disegerakan di dunia adalah dosa durhaka kepada orang tua. 3. Nabi bersabda, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada beribadah haji atau umroh, juga jihad fisabilillah. Yang kedua, adab terhadap guru. Kalimat guru adalah berasal dari dua kata, gu, digugu, ru, dan ditiru. Artinya, setiap yang dilakukan guru, setiap yang diperintahkan oleh guru wajib kita laksanakan, dan setiap apa yang dilakukan guru juga harus wajib kita tiru. Sebagaimana kalimat tersebut, maka kita harus mempunyai adab yang terpuji terhadap guru tersebut. Contohnya adalah 1. Menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari kekurangan guru dan tidak mencari kesalahan yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, tidak membicarakan yang tidak disenangi oleh guru. Yang keempat, mendoakan kepada guru dari kejauhan karena atas rasa terima kasih kepada guru karena sudah memberikan ilmu. Nomor 5, mengambil manfaat dari seorang guru. Jika menurutmu itu baik, lakukan, dan jika ada yang kamu lihat buruk, maka tinggalkan dan tidak perlu dijelek-jelek. Hikmah dari adab terhadap orang tua dan guru adalah jika kita baik kepada guru dan orang tua, yang pertama adalah hidup kita akan tenang di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah serta halal dan berkah. Yang ketiga, dari ridho orang tua tersebut, keberkahan-keberkahan lainnya akan datang kepada kita. Yang keempat, kita akan membuat dari pahala, sehingga dari pahala tersebut kita akan masuk ke dalam surga. Yang kelima, apabila kita mendengarkan ajaran yang diberikan oleh guru dan orang tua, maka masa depan kita akan cerah, sehingga apapun yang masalah yang kita hadapi, insya Allah ada solusinya, karena kita berpatokan kepada agama. Dan akhirnya di dalam dunia kita bahagia, dan di akhirat kita insya Allah masuk surga. Amin ya Allah. Kesimpulannya adalah kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua, bahkan menyadarkan
ridhonya pada ridho kedua orang tua. Oleh karena itu, wajib bagi mereka setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antaranya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, adapun seorang guru dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sikap selaku murid terhadap gurunya. Inti dari beradab terhadap orang tua dan guru adalah tidak melukai hatinya, menghargai serta menyayanginya. Demikian bahan pembelajaran ini saya ucapkan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.